Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ayo bareng-bareng. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang tadi malam kita baca secara perorangan. Allahumma hafadhni bil islami qa'iman wahfadhni bil islami qa'idan wahfadhni bil islami raqidan wala tushmit aduwan wala hasidan. Amin. Allahumma amin. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qila, seperti yang telah kita baca dan pelajari tadi malam, seperti halnya doa-doa yang lain, itu menunjukkan bahwa dalam hidup ini kita harus berusaha, berikhtiar, melakukan sesuatu agar antara usaha kita dan doa kita kepada Allah sama, tidak saling bertentangan. Itulah maksudnya. Coba kita renungkan. Ya Allah, peliharalah aku dengan agama Islam di saat aku sedang berdiri tegak, sedang bangun dalam keadaan tidak tidur dan tidak duduk. Ini maksudnya apa? Manusia yang sedang berdiri, manusia yang sedang bangun, manusia yang sedang tegak itu sedang melakukan satu aktivitas pada tataran yang agak tinggi dengan volume yang sangat besar. Artinya orang yang qaim itu adalah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sedang melakukan aktivitas lahiriah, jasmaniah, dan tidak lagi nganggur. Nah, ini pengertiannya. Jadi, kita mohon kepada Allah agar ketika kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang sibuk, apapun itu kegiatannya, kita senantiasa berdoman kepada nilai-nilai dan ajaran Islam. Umpamanya seorang santri sedang belajar, sedang bermain, sedang berlatih, sedang melakukan kegiatan fisik, aktivitas-aktivitas yang nampak secara lahiriah. Atau kalau di masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sedang mencari rezeki di sawah, di laut, di toko, di kantor, atau di tempat mana-mana saja, di pasar dan sebagainya. Itu kita mohon agar kita tidak lepas dari Islam. Ihfadhni bil Islam. Jaga aku ya Allah dengan Islam. Jangan sampai aku melewati batas-batas yang ditetapkan di dalam agama Islam.
ketika aku sedang melaksanakan aktivitas apapun di tengah-tengah masyarakat. Nah, anak-anakku, saudara-saudaraku, disinilah makna dari tauhid atau zikrullah, ingat pada Allah itu. Jadi ketika kita sudah sibuk-sibuk bagaimanapun, kita harus nyambung pikiran kepada Allah. Ketika kita akan memilih melakukan sesuatu umpamanya, pertanyaan pertama yang harus muncul dalam diri kita, apakah pekerjaan ini tidak melanggar hukum Allah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu dengan pasti, dan kita tidak lagi ragu bahwa pekerjaan itu benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan, maka kita bisa langsung melaksanakannya. Inilah makna dari Allahumma hafadhni bil islami qaiman. Yang kedua, jagalah aku ya Allah, ihfadhni bil islami qaidan, ketika aku sedang duduk. Duduk ini biasanya lebih banyak aktivitas yang kita lakukan bersifat batiniyah, bersifat pekerjaan-pekerjaan kantor, pekerjaan yang memerlukan pemikiran ataupun perenungan. Umpamanya ketika kita lagi ngetik, ya, lagi duduk belajar di dalam kelas, kita sedang duduk bersama keluarga, atau mungkin ketika kita sedang duduk ngelamun, berpikir, dan sebagainya. Nah, ya Allah, jaga aku dengan Islam ketika aku sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jangan sampai ketika aku duduk merenung, ketika aku membaca, ketika aku belajar, ketika aku menulis, ketika aku sedang menjaga toko, menjaga pasar, ketika aku sedang duduk tidak melakukan aktivitas yang berarti, jangan sampai aku melenceng dari al-Islam. Karena al-Islam inilah yang akan membawa kebahagiaan bagiku di dunia ini sampai di akhirat kelak. Terus yang terakhir, Rasulullah ajarkan pada kita bagaimana seharusnya kita memohon agar dilindungi dengan Islam, dipelihara dengan nilai-nilai dan ajaran Islam pada saat kita sedang tidur. Raqidan. Tidur adalah suatu kegiatan di mana kita kehilangan kesadaran kita, di mana kita tidak lagi bisa memfungsikan diri kita sebagai manusia yang sedang berdiri atau sedang duduk, tapi kita sedang berbaring, sedang tidur, sedang santai, sedang mengupayakan istirahat bagi fisik kita, bagi psikis kita, jiwa kita, raga kita. Nah, di situ kita juga memohon agar jangan sampai di dalam keadaan tidur seperti itu kita menyimpang dari Islam. Islam itu hendaknya tetap mewarnai pribadiku, keadaanku ketika aku sedang istirahat atau tidur itu. Saudara-saudara para santri, inilah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sekaligus satu dorongan bagi kita semua agar berusaha untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam, baik yang berupa akidahnya, berupa syariatnya, berupa akhlaknya. Karena Islam itu memang tidak lepas dari tiga hal ini, aqidatan, syariatan, wa akhlaqan, sehingga setiap gerak-gerik kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita,
perhatian kita dan sebagainya benar-benar berada di atas jalur-jalur Islam itu. Kita harus berusaha untuk itu. Jangan sampai kita lebih asyik dengan ajaran-ajaran di luar Islam, sementara kita menghujat atau minimal melupakan kehebatan dan keunggulan dari ajaran-ajaran Islam sendiri. Kita harus yakin bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi dan tidak ada satupun yang lebih tinggi daripada nilai-nilai Islam. Kita harus yakin bahwa inna ad-dina 'indallahi al-Islam, bahwa agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam, bukan agama-agama yang lain. Itulah keyakinan yang harus terhunjam kokoh di dalam diri kita dengan usaha yang sungguh-sungguh, tapi kita tetap memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa merusak diri kita. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Sekianlah renungan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, barokahnya, taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar komit, benar-benar berpegang teguh kepada Islam di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Anak-anakku, para santri, pemirsa Radio Suara Dakwah Al-Amin, Perenduan rahimakumullah. Renungan kita malam ini masih berkisar tentang bagaimana kita beragama Islam. Bagaimana kita menyikapi Islam sebagai agama sekaligus way of life kita. Tadi malam kita telah bicara bahwa yang pertama kali harus kita lakukan terhadap Islam adalah meyakini, mengimani, mempercayai tanpa reserve terhadap kebenaran, kesempurnaan, dan keunggulan Islam. Tanpa kepercayaan, tanpa akidah, tanpa belief, trust, semuanya itu akan sia-sia, tidak ada artinya. Dan inti dari kepercayaan dalam agama
adalah yu'minuna bil ghaib, percaya terhadap Allah, malaikat, para nabi, dan hal-hal yang berhubungan dengan Islam itu sendiri. Nah, setelah kita percaya, maka pada saat yang sama kita dituntut untuk mempelajari, mengilmui, mengkaji tentang nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam itu. Kita harus menjadi orang-orang yang tahu tentang Islam. Dalam Al-Quran, perintah untuk mempelajari, membaca, menelaah, mengkaji, justru merupakan perintah pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Iqra, baca, belajar, kaji. Ini jelas sesuatu yang tidak boleh tidak, mutlak harus dilakukan oleh seorang muslim. Dalam surah hadis, atau kama qila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal. Artinya, proses beragama harus dilakukan lewat proses berakal. Berpikir, merenung, mengkaji, berdalam, dan sebagainya. Orang yang tidak mempergunakan akalnya, dia tidak dianggap sebagai orang yang beragama secara benar. Kita sungguh sangat prihatin melihat kondisi umat Islam sekarang yang dalam tanda petik malas belajar. Mereka kalah jauh dari orang-orang di luar Islam yang memiliki semangat begitu menggebu-gebu untuk belajar, dan belajar. Padahal Al-Quran sebagai kitab suci kita itu banyak berisi ayat-ayat yang menerangkan tentang sejarah, tentang fenomena alam, tentang khalqus samawati wal ard dan ikhtilaful laili wan nahar, yang seharusnya menjadi pendorong bagi seorang muslim untuk belajar dan belajar. Kita patut prihatin dengan kondisi umat kita yang lebih sibuk bekerja daripada belajar. Padahal bekerja itu adalah perintah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi tidak mungkin kita bisa dianggap bekerja dan beribadah dengan benar kalau kita tidak punya ilmunya atau hal-hal yang berhubungan dengan belajar itu. Karena itulah, dalam proses kita beragama, seorang muslim selain dia harus percaya seperti yang kita singgung kemarin, dia juga harus senantiasa mengasah, memperdalam, memperkuat kepercayaannya itu dengan cara belajar, dengan cara mengilmui, dengan cara mengkaji, meneliti apa-apa yang ada di balik kepercayaan terhadap nilai-nilai Islam itu. Tanpa ini rasanya sulit bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik. Manusia tidak akan bisa beragama Islam dianggap sempurna kalau dia tidak berproses untuk belajar dan belajar.
Dalam berbagai macam hadis Rasulullah menyuruh kita agar senantiasa meningkatkan ilmu, mengembangkan wawasan, memperluas pengetahuan kita dengan usaha yang sungguh-sungguh. Bahkan Rasulullah sendiri sempat bersumpah, "Lau lam azid fil yaumi ilman yuqarribuni ila Allah, burika li tulu'u syamsi dzalikal yaum." Kalau aku dalam sehari, kata Rasul, tidak bisa menambah ilmu yang semakin memperdekat aku kepada Allah, maka lebih baik aku tidak melihat sinar matahari pada hari itu. Ini jelas sekali, saudara-saudara, bagaimana Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat sentral dalam kehidupan seorang muslim. Sehingga sungguh kita sangat menyayangkan dan prihatin ketika melihat seorang muslim malas belajar. Saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya, rahimakumullah. Belajar adalah usaha untuk menciptakan perubahan di dalam diri. Usaha untuk mengembangkan, memperluas, meningkatkan, memperbanyak, dan hal-hal yang menimbulkan perubahan lebih baik daripada sebelumnya. Itu belajar. Nah, di sini objek dari belajar itu tidak semata-mata pada ilmu dalam pengertian yang tertulis, tetapi juga ilmu pengetahuan yang ada di alam ini, yang ada dalam peristiwa sehari-hari yang kita saksikan. Banyak sekali ilmu, pengetahuan, pengalaman yang bisa kita ambil dan kita petik dari kehidupan ini. Nah, seorang manusia, seorang muslim sejati, dia akan selalu berusaha untuk menangkap pelajaran, untuk mengembangkan pengetahuan terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya itu tadi. Itulah kehidupan seorang muslim sejati dalam sehari-hari menjalani ibadah kepada Allah dan fungsi khilafahnya di atas bumi ini. Untuk itu saya menghimbau pada diri saya dan saudara-saudara agar senantiasa menjalankan kewajiban kita yang asasi ini terhadap Islam, yaitu dengan belajar, dengan memperdalam hakikat dari Islam itu sendiri. Jangan pernah ada di antara kita yang mencoba berhenti untuk belajar, berhenti untuk berpikir, berhenti untuk melakukan sesuatu yang bisa menambah ilmu pengetahuannya, apalagi sampai tidak belajar sama sekali. Sungguh celaka orang yang tidak suka berpikir, dan celakalah orang yang tidak suka merenung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Selamat memenuhi hak-hak tubuh agar besok kita bisa beribadah, belajar, berlatih dengan lebih baik lagi dari hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.